Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayah maunahnya pada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas aktivitas keseharian sehari-hari yang diamanatkan kepada kita dengan baik, terutama yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat kita dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Dan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah membahas 4 ayat ya, 4 ayat 31 sampai 34. Itu yang kemarin sudah kita bahas, Rasul disuruh mengatakan, menyampaikan, kul, katakan. Itu jadi kita Rasulullah sudah menyampaikan itu, disuruh, diperintahkan, sudah dijalankan, yaitu jika in kuntum, jika kalian semua benar-benar mencintai Allah di sana, maka ikutilah aku. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti ini konsekuensinya, balasannya, yaitu Allah akan mengasihi kita, menyintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita kan jika kalian pada Allah, kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Rasulullah juga disuruh qul, ya, katakan, yaitu taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul, taatlah pada Rasul dan Rasul. Nah, ini tugas Rasulullah itu menyampaikan. Terus di 2 ayat terakhir kemarin, yaitu Allah memilih, ya, telah memilih Adam alaihissalam, ya, Nuh alaihissalam, juga keluarga Ibrahim alaihissalam, terus keluarga Imran. Ini melebihi umat zamannya pada masa saat itu masing-masing. Nah, sama yang berbahagia, jadi dari Nabi Adam terus ke bawah nanti ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini berat sekali ya tugasnya, mengingatkan orang-orang yang saat itu menyembah patung, yang nama patung itu aslinya adalah patung dari orang-orang soleh, sehingga nama-namanya ya nama orang-orang soleh itu. Akhirnya disembah diibadahi. Nah, ini terus di situ, terus ke bawah ada Nabi Ibrahim. Maka ala Ibrahim, dari keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bapak tauhid, ketauhidan yang harus dicontoh, ya, sana. Kemudian punya putra 2, yang satu Nabi Ishak dan yang satu Nabi Ismail. Nah, ke ini
melalui keturunan Nabi Ishak ini nanti muncul di sana ada muncul diturunkan muncul itu Bani Israel. Ishak, Yakub ini kan disebut Israel ya. Bani Israel berarti anak keturunan Nabi Yakub, dan terusnya itu banyak nabi-nabi. Juga banyak dibunuhi nabi-nabinya oleh orang-orangnya sendiri, maksudnya kaumnya sendiri. Terus dari satunya itu Nabi Ismail, terus itu ada di daerah Mekah ya, itu terus sampai nanti ada nabi berikutnya, rasul, yaitu rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu keturunan dari Bani Ismail. Wa ala Imron, nah Ali Imron ini, keluarga Imron ini dia nanti yang menurunkan ke Nabi Isa dan sebagainya itu nanti. Itu dari Bani Israel. Nah, sebagian itu keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini malam ini kita akan melanjutkan di ayat ke 35, di ayat ke 35. Ini bagaimana kisahnya? Ini lanjutannya tadi, lanjutannya kemarin, yaitu dari keluarga Imron ya, nanti ini ada. Nah, ini nanti kita akan bahas di ayat ke 35 ya. Kita baca dulu ayatnya ke 35, yaitu dari keluarga Imron ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrarun fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ini yang maksudnya ya, ketika ada suatu ketika, ingatlah ya. Ingatlah di suatu ketika itu ada qolati ya. Qolati berarti berkata. Berarti berkata ini perempuan ini. Qolati berarti perempuan, yaitu Imra'atu Imron, istrinya Imron. Istrinya Imron. Ini dari keturunan Nabi Musa ya, terus ke bawah ya. Itu dari sana Imron. Nah, ini apa? Yang berkata istrinya Imron, apa katanya? Nah, ini maka dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku menazarkan, aku telah bernazarkan laka kepada engkau, ma fi batni, ma apa-apa fi batni yang ada dalam perutku, yaitu mengandung, dalam kandungan dan dalam perut mengandung ya. Muharraron, nah muharraron ini hamba yang berkhidmat ya. Hamba yang berkhidmat di situ ya. Berkhidmat saat itu yaitu berkhidmat di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu istrinya Imron ngomong gitu, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku itu dariku, yaitu nazarku tadi. Innaka sesungguhnya engkau engkaulah as-sami', as-sami' yaitu maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nah, jamaah yang berbahagia, siapa istri Imron ini? Yaitu nanti yang sebagai ibundanya ibundanya Maryam, ibundanya Maryam. Istri Imron berdoa pada Allah ya. Nah, itu kalau nanti yang ada di kandungannya itu akan dinazarkan untuk berkhidmat di sana, mengabdi ya di Baitul Maqdis, mengelola dan sebagainya di Baitul Maqdis, di masjid itu ya, Baitul Maqdis. Nah, maka terimalah dariku ini, nazarku ini. Itu istrinya Imron
menyampaikan seperti itu, berkata seperti itu, berdoa seperti itu. Innaka anta samiul alim, sesungguhnya engkau lah ya, as-sami maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini saat itu akhirnya nanti kan hamil kemudian sampai melahirkan. Jadi itu nanti dinadarkan untuk berkhidmat, diserahkan untuk mengurusi Baitul Maqdis itu, berkhidmat di situ, jadi pemakmurnya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini sebuah juga pelajaran bagi kita yang ya harapannya nanti bisa pengabdi totalitas di mana gitu ya. Kalau ini istrinya Imran ini anaknya nanti ingin dingabdikan ya, dipengabdikan totalitas mengurusi di Baitul Maqdis itu, berkhidmat di situ. Nah, ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, akhirnya hamil akhirnya melahirkan. Nah, ini di ayat 36 ini Allah menjelaskan ya, di situ dalam firman-Nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, jadi falamma, maka tatkala sudah mengandung gitu ya. Wadu'atha, yang melahirkan anak yang dikandungnya itu qalat. Nah, ia berkata. Apa yang disampaikan? Nah, ini. Rabbi wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku wadu'tuha, aku telah melahirkannya apa unsa, seorang anak perempuan. Ini akhirnya melahirkan kan perempuan, ya apa iki ya? Harusnya yang ngurus berkhidmat di Baitul Maqdis, masjid sana itu Baitul Maqdis itu laki-laki. Maunya kan benar laki-laki. Nanti diserahkan di sana untuk mengelola Baitul Maqdis. Nah, tapi itu lahir perempuan. Maka di sini Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku lah aku sungguhnya aku melahirkannya perempuan. Ya apa ini ya? Nah, itu. Wallahu dan Allah a'lamu bima wada'at, lebih mengetahui terhadap apa-apa yang ia lahirkan itu. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah seorang anak laki-laki itu sama seperti bagian anak perempuan. Tidak sama. Gimana tidaklah anak laki-laki itu sama dengan perempuan. Wa inni, dan sungguhnya aku, ini ibunya Maryam tadi, istrinya Imran tadi, samaituha, memberi nama dia Maryam. Nah, jadi ketika melahirkan perempuan, ya sudah disampaikan pada Allah juga lebih tahu ya. Nah, ini ya Allah lah, aku melahirkan perempuan, ini kan laki-laki nggak sama dengan perempuan, ini gimana? Wa ini samaituha Maryam, dan sungguhnya aku memberi nama dia Maryam. Nah, ini berikutnya ini yang harusnya kita tiru semua ya. Wa ini, dan sungguhnya aku u'idzuha memintakan perlindungan kepadanya, bika pada engkau, jadi memintakan perlindungan untuknya, aku memintakan perlindungan untuknya, bika kepada engkau, wa dzurriyyataha, dan keturunannya aku mintakan perlindungan untuknya kepada engkau dan juga pada keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, ini jamaah yang berbahagia, dari sini kita tahu
Karena Allah kalamullah Al-Quran ini petunjuk kehidupan, juga di sana pelajaran-pelajaran yang kita belajar dari orang-orang yang oleh Allah dikisahkan di sana. Ada yang bagus, ada yang contoh baik dan buruk, ada semua. Nah di sini contoh yang baik ini Allah paparkan di sini. Jadi doa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seorang ibu mendoakan untuk anaknya kepada Allah, kepada Allah, dan keturunannya terus ke bawah dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk, dari setan, ya itu tadi. Berarti gangguan-gangguan setan seperti apa? Ini oleh Maryam, oleh ibunya Maryam memintakan perlindungan untuk Maryam dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini juga contoh untuk kita, di mana saja kita juga bisa memohonkan kepada Allah. Inni u'idzuha, kalau perempuan kalau misalnya kita mendoakan siapa itu, sungguhnya aku memintakan perlindungan untuknya pada Engkau ya Allah, dan keturunannya semua dari gangguan setan yang terkutuk. Ini sehingga kalau ini menunjukkan kebolehan ya, di situ di ayat ini menunjukkan, mengajarkan pada kita kebolehan menamai anak pada hari kelahirannya. Dari lahir langsung diberi nama, atau mungkin kadang-kadang sudah disiapin nama dulu gitu. Nangko nek anakku ini tidak siapin nama iki. Ya monggo. Cuma di situ pernyataannya adalah pada hari dilahirkan ini boleh ya diberi nama, memberi nama. Akhirnya diberi nama Maryam. Kemudian di situ istri Imran ini memintakan perlindungan untuk anaknya Maryam, si bayi Maryam tadi, dan anak keturunannya. Padahal Maryam juga masih kecil ya. Berarti nanti kan berharap ada keturunan dari Maryam ini. Itu dimintakan juga perlindungan kepada Allah, bika ya, kepada Allah, pada Engkau ya Allah, dengan Engkau dari setan yang terkutuk. Nah, ini sesuatu yang ya pelajaran sangat penting. Kita sebagai orang tua memohonkan perlindungan untuk anak-anak kita kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, sama dengan ini ada saat Rasulullah itu punya putra, ya, itu juga ditegaskan di saat itu ya. Ini ada Rasulullah dalam sebuah sunnah itu, Rasulullah bersabda, nah, tadi malam putraku lahir, maka aku namai dia dengan nama bapakku yaitu Ibrahim, diberi nama Ibrahim. Walaupun nanti putra Rasulullah namanya Ibrahim ini meninggal ketika masih bayi. Nah, jamaah yang berbahagia, itu gambarannya bahwa seorang anak itu diberi nama. Di dalam penjelasan lain, kalau sudah ini punya putra, maka Rasulullah dalam sabdanya itu, dalam yang lain itu, setiap anak ini tergadai oleh akikahnya. Nah, nanti akikoh ini ya, akikoh disembelih pada hari ke-7, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, ini boleh juga di situ ya. Nah, jadi hari ke-7 diakikoh, diberi nama dan rambutnya dicukur. Nah, kalau akikoh ini ada aturan diri ya, dan nanti ada
Kalau putra laki-laki itu akikohnya 2 ekor kambing, kalau perempuan akikohnya 1 ekor kambing. Nah, sehingga sama yang berbahagia di sini kita memahami bagaimana Allah menjelaskan pentingnya senantiasa benar-benar berlindung pada Allah, memintakan perlindungan pada Allah untuk anak, bahkan untuk cucu-cucu yang nanti akan lahir. Sama juga dengan doanya Nabi Ibrahim ketika bersama Nabi Ismail selesai menyelesaikan bangunan Ka'bah. Itu Allah minta itu ya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu minta itu. Allah bangkitkan nanti rasul dari kalangan mereka. Ini jadi nanti minta padahal masih jauh itu. Yang di situ rasul itu utusan itu nanti membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan jiwa. Nah, itu ada permintaan, permohonan. Nah, sebaiknya kita juga setiap hari mohon terus doa. Kalau ya kan doa kan gak lama ya. Jadi mohon terus itu tadi. Mohon nanti bahwa anak cucu kita, bahkan itu di ayat sebelumnya itu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu minta, ya Allah jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan putranya saat itu, orang-orang yang berserah diri benar-benar kepada Engkau. Muslimani laka, muslim itu benar-benar di situ muslim ya. Orang-orangnya Islam, agamanya Islam. Islam itu kepatuhan, ketundukan pada Allah, totalitas tunduk patuh, kepatuhan, tunduk patuh pada Allah. Nah, orang yang tunduk patuh pada Allah namanya muslim. Jadi ya Allah, ya Rabbana waj'alna wa harap kami, jadikanlah kami muslimani laka. 2 orang muslim, 2 orang yang benar-benar berserah diri pada Engkau. Muslim. Berarti kalau dikatakan muslim, ya harusnya ya sesuai dengan kalimatnya. Muslim berarti orang yang dia benar-benar tunduk patuh, berserah diri pada Allah. Seluruh aturan Allah jadi ikuti. Ini kalau menyatakan siapa apa agamamu misalnya dikatakan ya, karena di Indonesia ini harus ada agama, KTP-nya diberi agama, maka misalnya KTP-nya Islam, ya sudah agama Islam. Kalau orang dikatakan muslim, menyebut diri muslim, berarti dia harus tunduk patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah. Saat seperti itu dulu ya, Nabi Ibrahim ini berapa ribu tahun yang lalu ya, itu sudah mencontohkan doa yang baik diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kalam Al-Quran untuk bimbingan kita. Setiap hari ya kita minta ya seperti itu gitu loh. Rabbana waj'alna muslimani laka, wahai Rabb kami, jadikanlah kami ini 2 orang muslim, 2 orang yang benar-benar berserah diri padamu. Nah ini. Terus di situ ada lanjutan, wa min dzurriyyatina, dan juga kepada keturunanku. Berarti pada keturunanku ini harapannya ya semuanya keturunan-keturunannya jadikan muslim semua. Muslim, berserah diri. Jadi anak keturunannya juga berserah diri. Nah, di Nabi Ibrahim nanti ada Nabi Ishak itu bersama Nabi Ismail itu doanya bareng-bareng semua ketika selesai membangun Ka'bah itu. Nah, meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah, nanti di sana putra-putra Nabi Ismail ini berserah diri semua nanti di sana. Dalam sejarah diketahui penduduk Jawa ini dulu
itu sebagian juga dari keturunan Nabi Ismail. Ini untuk daerah Jawa. Nah, yang dari Nabi Ishak terus ini juga banyak di Palestina sana ya, banyak itu di Israel, Bani Israel kan di Palestina, di dekatnya Baitul Maqdis sana. Itu putra-putranya. Nah, ini orang berserah diri seutuhnya. Maka kalau kita lihat di sejarah itu adanya patung-patung di Ka'bah, adanya berhala-berhala, apa itu namanya? Banyak ya. Lata, Manata, Uzza, Hubal. Hubal itu berhala terbesar di dalam Ka'bah itu. Itu bukan nama. Nah, kalau yang Hubal ini bukan asli dari situ. Impor. Nah, berhalanya berhala impor dari negara Yaman. Yaman itu biasanya Nabi Hud itu nanti di sana, keturunannya Nabi Hud. Nah, ini jamaah yang berbeda, sehingga kalau kita melihat masa lalu, sejarah masa lalu, kalau ini Nabi Ibrahim ini berdoa dan Nabi Ismail saat itu untuk anak-anak cucunya semuanya berserah diri Muslim. Kamu Muslim? Ya ntar dulu, apa sudah tunduk patuh apa belum? Kalau dikatakan Muslim, seorang itu Muslim, berarti harusnya dia orang yang tunduk patuh seutuhnya pada Allah. Dengan cara ya Quran tadi kemarin sudah kita bahas. Kalau kamu mencintai Allah, ya ikuti aku. Berarti kita mencontoh Rasulullah. Apapun di sana. Nah, ini gambarannya. Sehingga jamaah yang berbahagia di situ nazar tadi, ya bagaimana bang sudah lahir anak perempuan, ya kembali lagi ke sana tadi. Makanya penting ini kita mendoakan anak-anak kita untuk keturunan kita juga nanti dzurriyyatina dzurriyyah keturunan yang jauh lah sana. Itu nanti dimohonkan kepada Allah untuk menjadi yang baik-baik, yang soleh. Juga minta pada Allah untuk memohonkan perlindungan untuknya kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini, maka tadi ini sama itu Maryam, ya sudah tak sebut namanya dengan Maryam. Ini wa inni umidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memohonkan perlindungan untuknya kepada engkau dan juga keturunannya dari setan yang terkutuk. Nah, ini yang disampaikan. Maka ya kita juga sama. Sebaiknya juga senantiasa memintakan perlindungan untuk anak-anak cucu kita, memintakan perlindungan kepada Allah dari godaan kejahatan setan yang terkutuk. Nah, jamaah yang berbahagia, ini masih ada waktu. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalau ketika melahirkan perempuan, ya tetap akhirnya. Maka di ayat ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama takhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini di sini kisahnya disingkat ya. Nanti di ayat lain dijelaskan lagi. Di surat ke-19 surah Maryam. Surah Maryam nanti dijelaskan bagaimana di sana keluarga, namanya saja surah Maryam. Mengkisahkan seperti itu. Nah, di sini dipersingkat kalau di ayat ini. Fataqabbalaha rabbuha.
maka menerima darinya. Rabbuha, Rabbnya ya, maka menerimanya, yaitu Rabbuha, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan, qabul ya qabul, hasanin, yang baik. Jadi dikabulkan, diterima, ya, diterima dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan dia menumbuhkan Maryam ini, memperkembang tumbuhnya Maryam, nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang bagus. Wa kaffalaha Zakaria, nah, yang memelihara, yang merawat, memelihara, mendidik dan sebagainya, itu di situ adalah diserahkan wakafalaha, dan memeliharanya siapa? Zakaria. Ini pamannya Maryam. Ini Zakaria ini nabi, ya. Nabi juga, Nabi Zakaria. Ini juga prosesnya pakai undian, ya. Kalau di sini tidak dijelaskan, ya. Tidak dijelaskan, yang penting diterima dengan baik oleh Allah. Ini nazar tadi, terus dididik dengan baik, ditumbuhkan pertumbuhannya, dididik dengan baik. Nah ini juga pelajaran penting bagi kita. Kalau anak-anak tidak dididik dengan baik, tidak dididik dengan pengetahuan, tidak dididik dengan kalamullah, bimbingan Allah, nggak akan bisa baik. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, yang memelihara Maryam ini pamannya, itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belum punya anak saat itu. Istrinya sudah tua, memang sudah tua ya, tapi nggak punya anak, belum punya anak, belum juga dikaruniai anak. Nah, jadi itu proses, nanti kita akan bahas di ayat yang lain ya. Ketika nanti prosesnya Nabi Zakaria ini ada pengundian dan sebagainya, diundi, nah, kemudian akhirnya itu karena semua orang di situ, semua pengurus di Baitul Maqdis itu, ulama-ulamanya kepingin ini mendidik Maryam ini, tapi Allah menghendaki, menetapkan bahwa yang mendidik, memelihara dengan pendidikan yang baik, dengan pertumbuhan yang baik adalah Zakaria, pamannya. Ya memang di situ skenario Allah yang luar biasa ya. Pamannya akhirnya memenangkan untuk memelihara Maryam. Ini akhirnya Maryam dipelihara, diasuh oleh Zakaria dengan pendidikan yang baik. Kalau tidak dengan pendidikan yang baik, ya nggak bisa. Ya mau main-main melulu, ya dibiarkan dan sebagainya. Pokoknya dididik, ada yang salah dibetulkan, diberi contoh yang baik. Nah, ini Nabi Zakaria ya, orang yang soleh yang baik, harus jadi contoh juga. Kalau seorang anak tidak dicontohi dengan contoh yang baik, gimana mau bisa baik? Wong contohnya nggak benar. Sehingga jamaah yang berbahagia di sini juga merupakan pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, ya kita sendiri harus baik dulu. Contohnya tadi, Maryam ini diasuh, dipelihara, dididik oleh pamannya. Sesuai skenario Allah, ya, pamannya lah yang memenangkan undian memelihara, mendidik Maryam. Dididik dengan baik. Contoh ini, contohnya Zakaria sendiri. Wah, orang yang baik, dididik dengan baik, ilmu-ilmunya diberikan. Kalau tidak diberi ilmu, ya gimana pengetahuannya? Ini sehingga jamaah yang berbahagia, maka Maryam ini diberi tempat sendiri, diberi mihrab. Nah, di sini Allah menjelaskan di sini, kullama dakhala 'alaiha,
Zakaria kulama setiap kali dakhala masuk alaihi atasnya Zakaria, yaitu Zakaria kepada al-mihraba, di mihrabnya menemui Maryam di mihrab. Setiap saat masuk nih Zakaria, Nabi Zakaria ini masuk ya untuk menemui Maryam di mihrabnya. Ini pelajaran penting bagi Nabi Zakaria juga, sehingga nanti di kisah nanti di surat yang lain itu betapa Nabi Zakaria nanti berdoa ya, dan doanya beliau tidak pernah lelah berdoa, dan terusnya nanti ada ya, nanti di surat berikutnya ya. Nah di sini ketika Nabi Zakaria masuk mihrab, setiap kali Nabi Zakaria ini masuk mihrab mau menemui Maryam, di situ ada makanan. Duh, apa ini? Nah, kemudian Nabi Zakaria tanya, Nabi Zakaria tanya, ya Maryam, Maryam, anna laki hadza, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Nih. Nah, maka Maryam dia berkata, huwa min indillah, makanan itu dari sisi Allah. Nah, ini jemaah yang berbahagia ya, yang di sana ini yang memujat-mujat Pak ya, rezeki selainnya di sana keajaiban yang ada sekiranya dari Allah. Di sini di ayat ini dijelaskan setiap kali masuk mihrab Zakaria itu untuk menemui Maryam. Nah di situ ada makanan. Hei Maryam, kok endi panganan ini? Maryam menjawab, makan itu dari sisi Allah, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Innallaha, sungguh Allah, sungguh tenanan Allah itu yarzuqu, memberi rizki, dia memberi rizki man yasha'u pada siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Sehingga jemaah yang berbahagia, Nabi Zakaria ini bertanggung jawab penuh kepada Maryam ini, tanggung jawabnya ada di situ. Jadi Maryam ini belajar ilmu pengetahuan, kebaikan, agama, apa saja di situ, hukum-hukum Allah itu dari Nabi Zakaria pamannya tadi. Penanggung jawab penuh demi kebahagiaan dan supaya Maryam ini dapat mengambil ilmu yang bermanfaat, amal soleh dari Nabi Zakaria. Itu Allah menskenariokan bagaimana kisahnya sehingga Nabi Zakaria ini benar-benar bisa memperoleh hak pengasuhan pendidikan pada Maryam. Nah, ini. Nah, sehingga jemaah yang berbahagia, disinilah ada pelajaran berharga. Loh, itu dari Allah. Nah, Nabi Zakaria itu belum punya anak ya. Saat itu belum punya anak. Nah, di situ ada pelajaran penting bahwa doa harus berdoa kepada Allah. Nanti pasti Allah memberikan apa-apa yang dibutuhkan. Ini masih ada. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini ketika ada penjelasan di sini, yaitu yang dimaksud rezeki di sini adalah sesuatu cukup yang juga mengandung ilmu pengetahuan, pendapat yang di sana kalau ada buah-buahan atau apa yang tidak musimnya itu juga didapati di sana, itu makanan-makanan tadi. Maka dari situ karomah tadi ya, keistimewaan itu, rezeki tadi dan sebagainya, akhirnya Nabi Zakaria ini seperti diingatkan, seperti dapat pelajaran juga ya. Akhirnya Nabi Zakaria
langsung minta pada Allah. Nah, kalau Maryam saja seperti itu diberi rezeki yang tanpa batas, ya, maka dari sanalah akhirnya di ayat selanjutnya itu Allah menjelaskan hunalika da'a Zakaria. Nah, di sanalah Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Rabb-Nya. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Di sanalah Nabi Zakaria itu berdoa kepada Rabb-Nya. Karena dari melihat kondisi Maryam seperti tadi, ya, yang Maryam juga mendapat ilmu dan sebagainya dari Nabi Zakaria, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Ketika setiap kali masuk, loh kok ada makanan-makanan. Terus ditanyai Maryam ini dari mana? Dari sisi Allah lah. Tergugah lah. Akhirnya berdoa kepada Allah. Apa? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, ini juga penting ini. Doa ini. Rabbi habli, Rabbi ya Tuhanku, habli, berilah untukku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Anak keturunan, ya, yang baik. Jadi keturunan yang baik itu juga harus didoakan, mohon, minta keturunan yang baik. Dan juga nanti diberi didikan yang baik, diberi contoh yang baik juga. Sehingga jamaah yang berbahagia di sini ini juga pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai generasi kita ditelantarkan, tidak diberi pelajaran berharga, tidak diberi ilmu pengetahuan, apalagi dari kalamullah nggak disampaikan, ini nggak dijelaskan, cuma diajari bunyinya tok. Gini bunyinya begini, kalau ada begini bunyinya begini. Al-Fatihah saja sudah. Apakah anak-anak kita benar-benar sudah memahami itu Al-Fatihah? Mulai alhamdulillah, ya, mulai alhamdulillah, mulai bismillah itu ya, auzubillah sampai amin, auzubillah dan seterusnya, bismillah dan seterusnya sampai amin. Apakah sudah benar? Apa sudah dipahami? Apakah sudah antara ini ucapan dan hati itu satu? Kalau kita kan ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kita ngomong ya seperti itu. Wahai Rabb kami dan sebagainya ya bahasa Indonesia. Nah, apakah ketika kita ngomong bahasa Arab, apalagi itu kalamullah Al-Quran, kita ngomong itu kita juga langsung sudah memahami? Ini perlu belajar. Kalau tidak belajar sampai meninggal ya, sampai usianya habis ya nggak akan bisa. Walaupun hanya sekedar bacaan-bacaan dalam sholat pun juga sama, ya, sama harus dipelajari. Nah, maka di sini Nabi Zakaria juga tadi mencontohkan, akhirnya berdoa juga di situ. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'u du'a. Innaka sungguhnya engkau sami'u, maha mendengar doa, benar-benar mendengar doa. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia dari kisah ini ayat berapa nih? Ayat 38. Kayaknya kalau kita lanjut gak cukup nih. 38, hanya sampai ayat 38 ini aja. Jadi di ayat terakhir ini hunalika da'a Zakaria rabbah, ketika melihat proses itu tadi ada makanan-makanan dari Allah tadi, disitulah Nabi Zakaria juga dapat pelajaran berdoa, mohon pada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Demikian itulah di sanalah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Qala, lalu dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikanlah untukku padaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dzurriyyah, keturunan yang baik, anak yang baik.
thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini pelajaran penting bagi kita dari berapa ayat itu? 35, 36, 37, 38, 4 ayat. Nah, mudah-mudahan dari 4 ayat ini pelajaran berharga bagi kita sampai kapanpun. Termasuk dari Nabi Ibrahim juga yang berdoa untuk dirinya, dan juga saat bersama Nabi Ismail itu berdoa mohon supaya dijadikan orang yang muslim. Muslim itu berarti orang yang Islam. Islam itu ketundukan, kepatuhan, berserah diri seutuhnya pada Allah, benar-benar mematuhi Al-Quran. Kalau sudah disebut muslim, ya jangan sampai jadi yang berengkel, harus benar-benar berserah diri seutuhnya pada Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, itu mudah-mudahan kita Allah menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar muslim, berserah diri seutuhnya pada Allah. Nah, maka ini yang bisa kita pelajari. Nah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.